Salam Mangrover. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Ganis Rian Effendi. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, saya akan membahas mengenai monokultur berbahaya bagi mangrove. Apa sih monokultur itu? Mengapa sistem penanaman mangrove ini tidak dianjurkan? Dianggap berbahaya, bahkan sampai harus diperangi segala. Monokultur adalah sebuah sistem penanaman yang hanya menggunakan satu jenis mangrove saja untuk ditanam. Contohnya adalah jenis dari Rhizopora. Rhizopora adalah salah satu spesies mangrove favorit yang sangat disukai untuk kegiatan rehabilitasi mangrove di kawasan pesisir selama ini. Lalu mengapa hal ini dikatakan berbahaya? Bukankah bagus kalau pesisir pantai kita bisa tertutupi dengan ribuan pohon Rhizopora? Tak usah diragukan lagi tentang bagaimana fungsi dan manfaat mangrove bagi alam dan manusia. Mangrove sangat berguna dari sisi ekologis, ekonomi, sosial budaya, fisik, dan berbagai aspek lainnya. Namun apabila kita menerapkan pola monokultur ini, coba deh kita pikirkan efek jangka panjangnya. Maksudnya begini, apabila penanaman satu jenis bibit mangrove ini terus saja dilakukan, di masa yang akan datang, pesisir pantai kita akan hanya ditumbuhi oleh satu spesies mangrove saja. Jika sudah demikian, maka apabila ditinjau dari aspek keseimbangan ekologis, tentu saja hal ini sangatlah tidak baik ya, tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena dikhawatirkan Rhizopora akan mendominasi dan memonopoli semua pesisir pantai yang ada. Pemonopolian Rhizopora ini akan mengganggu pertumbuhan spesies mangrove lainnya, sehingga mengakibatkan terganggunya siklus energi yang ada di ekosistem ini. Selanjutnya, seperti telah diketahui bersama bahwa dalam penyebaran alaminya, vegetasi mangrove tak hanya tersusun oleh Rhizopora saja, perlu dicatat ini, melainkan juga terdiri dari berpuluh-puluh spesies mangrove lainnya yang menempati suatu kawasan lahan. Absennya jenis mangrove lainnya akan mengganggu keseimbangan di ekosistem mangrove itu sendiri, berikut lingkungan di sekitarnya juga. Terlebih lagi, berbagai hama mangrove baru bisa saja bermunculan dan memangsa Rhizopora. Tak ada jenis mangrove lainnya sebagai bahan makanan mereka, membuat para hama menyerbu Rhizopora sebagai sebuah santapan baru nan lezat. Parahnya, karena hanya memakan satu jenis mangrove saja dalam jangka yang cukup panjang, hama-hama ini lambat laun akan bisa mengatasi insektisida dan musuh alaminya, sehingga mampu mengembangkan dirinya untuk bersifat resisten alias kebal terhadap segala bentuk insektisida dan musuh alaminya tadi. Keterangan yang sudah saya jelaskan tadi hanyalah sedikit contoh dari banyak dampak negatif monokultur. Nyatanya, bahaya monokultur tak hanya mengancam dari segi ekologi saja. Dari segi ekonomis misalkan, buah-buahan Avicennia, Bruguiera, dan Soneraceae yang notabene banyak digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai bahan pembuat sirup, dodol, kue, urap, dan makanan minuman mangrove lainnya juga akan semakin langka keberadaannya. Akibatnya, pendapatan masyarakat pun terancam. Maka sebuah usaha untuk memulai membuka wacana masyarakat luas akan bahaya monokultur harus mulai banyak disebarluaskan. Namun demikian, tentu kita tidak boleh berhenti berada dalam tahap mewacanakan saja. Wajib dicari solusi yang tepat tentang bagaimana cara mencegah sistem penanaman mangrove ini supaya bisa tersebar semakin luas. Mengingat kondisi sekarang, barangkali sistem monokultur ini masih lumayan sedikit populer ya di kalangan pegiat mangrove. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi gencarnya monokultur, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, para petani mangrove yang notabene adalah produsen utama bibit mangrove harus mulai dihimbau dan diberikan pengetahuan untuk melakukan pembibitan jenis mangrove yang bervariasi dan tak hanya Rhizopora, Cereops, Bruguiera, dan Avicennia saja. Barangkali yang saat ini lumayan populer adalah dari jenis cemara laut ya. Dan sebenarnya masyarakat pesisir ini, terutama petani mangrove-nya, sudah mulai belajar membibitkan selain dari jenis Rhizopora sp. Jadi ini adalah situasi yang sangat bagus untuk kita terus dukung ya. Yang kedua, para pelaksana proyek mangrove nih harus juga memiliki inisiasi untuk tidak hanya menanam dari keempat jenis mangrove yang tadi saya sebutkan, melainkan harus mau mengimplementasikan penanaman mangrove jenis baru seperti Aegiseras corniculatum, Pempis acidula, Candelia candel, dan jenis mangrove yang lainnya. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi para pelaksana kegiatan penanaman, tapi di masa yang akan datang apabila ini sudah bisa terrealisasi pasti sangat bagus sekali dampaknya bagi kawasan pesisir. Yang ketiga, wacana umum yang berkembang seputar tujuan utama pelaksanaan proyek yang mengatakan bahwa mangrove hanya ditanam untuk menyelamatkan tanah dari abrasi. Harusnya ini udah mulai berubah ya pola pikirnya. Sejatinya penanaman mangrove tak hanya berfungsi sebagai penahan abrasi saja atau penahan gelombang.
Lebih dari itu, manfaat mangrove sebagai penyeimbang ekosistem, penjaga kestabilan kehidupan manusia, dan alam sekitarnya juga harus disebarluaskan. Barangkali poin yang ketiga ini adalah yang terpenting. Kenapa? Karena masyarakat harusnya saat ini sudah menyadari bahwa fungsi mangrove tidak hanya untuk manusia, tetapi fungsi mangrove adalah untuk alam sekitar, untuk lingkungan, untuk karang, untuk lamun, untuk flora, untuk fauna, yang menggantungkan hidupnya dengan adanya keberadaan mangrove itu tadi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat mangrovean!